Halo sob, selamat datang di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Adaptasi kilat Camavinga di Madrid dibantu oleh Benzema, begini ceritanya. Gelandang anyar Real Madrid Eduardo Camavinga mengungkapkan ia bisa beradaptasi dengan cepat di skuad El Real, salah satunya karena bantuan Karim Benzema. Camavinga direkrut Madrid pada musim panas 2021 kemarin dari Rennes. Madrid memenangkan perburuannya dengan sejumlah klub besar Eropa lainnya. Camavinga menjalani debutnya dengan apik. Ia langsung mengemas gol saat dimainkan melawan Celta Vigo. Dan sejauh ini Camavinga sudah bermain sebanyak 7 kali bagi Real Madrid, 2 diantaranya di pentas Liga Champions. Eduardo Camavinga mengakui sendiri bahwa ia memang bisa beradaptasi secara kilat di skuad Real Madrid. Ia mengatakan hal tersebut terlepas dari bantuan para pemain El Real. Salah satunya adalah Karim Benzema. Camavinga mengatakan seniornya itu bahkan siap membantunya dalam masalah apapun. Saya sangat terkejut, terutama dengan Benzema karena mereka adalah pemain yang sangat rendah hati. Benzema langsung membuat saya nyaman, ucapnya pada Marca. Mereka bahkan mulai bercanda dengan saya meskipun saya tidak berbicara bahasa Spanyol. Baik Modric dan Benzema memberi saya nama yang berbeda. Itu rahasia, saya tidak akan mengatakannya. Tetapi saya sudah terintegritas ke dalam tim, serunya. Dan kemudian kita bisa berbicara dalam bahasa Prancis dengan Benzema. Saya duduk di sebelahnya di meja. Ia mengatakan kepada saya bahwa jika saya membutuhkan sesuatu, saya harus memberitahu dirinya, ungkap Camavinga. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti sempat angkat bicara soal adaptasi Eduardo Camavinga. Ia mengaku terkejut melihat pemain 18 tahun itu bisa beradaptasi dengan cepat di tim barunya. Ya, itu sedikit mengejutkan saya, itu kebenarannya. Kita semua tahu kualitas yang dia miliki, fisik dan teknis, ujarnya. Kemudian di lapangan ia menunjukkan kepribadiannya. Kami tidak tahu tentang itu. Apa yang terjadi di pertandingan tidak membuatnya khawatir, ia percaya diri, puji Ancelotti. Dari 7 pertandingan sejauh ini, Eduardo Camavinga sudah menyumbangkan 1 gol bagi Real Madrid. Usai jeda internasional, Camavinga akan membela Real Madrid melawan Athletic Bilbao. Yang terbaik buat Mbappe, akhiri kontrak di PSG dengan Liga Champions lalu pindah ke Real Madrid. Legenda sepak bola Brazil Rivaldo memberikan komentar mengenai masa depan Kylian Mbappe. Menurutnya, Mbappe harus memenangkan Liga Champions di akhir kontraknya bersama PSG sebelum pindah ke Real Madrid. Kontrak Mbappe bersama PSG bakal berakhir pada akhir musim nanti. Namun, hingga kini Mbappe belum bersedia mengenakan kontrak baru di Parc des Princes. Pada jendela transfer musim panas kemarin, Mbappe menyatakan keinginannya untuk hengkang. Namun, kepindahannya ke Real Madrid akhirnya tak terwujud. Real Madrid sudah mengajukan tawaran yang cukup fantastis untuk merekrut Mbappe. Namun, PSG menolak tawaran yang disodorkan sang raksasa Spanyol tersebut. Gagal pindah ke Real Madrid, Mbappe pun akhirnya tetap bertahan di PSG. Kendati demikian, Rivaldo menilai Mbappe masih tetap profesional. Pemain depan Prancis PSG baru-baru ini menyebutkan bahwa dia ingin meninggalkan klub dan kita semua tahu bahwa keinginannya adalah segera pindah ke Real Madrid, terutama setelah kedatangan Lionel Messi yang membayangi perannya di klub, tulis Rivaldo. Tetapi saya harus mengatakan bahwa Mbappe sangat profesional, menjaga komitmennya dengan tim dan memberikan yang terbaik di lapangan. Mbappe dirumorkan akan meninggalkan PSG pada bursa transfer musim dingin nanti. Namun, Rivaldo meminta sang pemain untuk mengakhiri kontraknya dahulu di PSG sebelum pindah ke klub lain. Ada desas-desus tentang kapan dia akan meninggalkan klub, Januari atau akhir kontrak, lanjutnya. Tetapi saya pikir hal terbaik baginya adalah mengakhiri musim di PSG, mencoba memenangkan Liga Champions dan meninggalkan klub dengan pencapaian seperti itu. Kendati demikian, Rivaldo bisa melihat Mbappe pindah pada bursa transfer Januari. Pasalnya, PSG tentu tidak ingin kehilangan sang pemain secara cuma-cuma sehingga Mbappe bisa dijual pada musim dingin nanti. Bermain dengan Neymar dan Messi menumbuhkan peluangnya, dan itu bisa menjadi strategi terbaik untuknya. Tetapi kita harus mempertimbangkan bahwa PSG mungkin menginginkan penghasilan dengan transfernya pada Januari. Jadi sulit untuk memahami sekarang bagaimana cerita ini akan berakhir, tambahnya. Mbappe punya impian bermain untuk Real Madrid. Rivaldo sangat yakin kalau Mbappe akan meraih kesuksesan besar apabila pindah ke Santiago Bernabeu. Jika dia pergi ke Real Madrid, saya yakin dia akan menjadi bintang di La Liga dan membantu tim paling sukses dalam sejarah Liga Champions untuk mengejar gelar Eropa yang hilang sejak kepergian Cristiano Ronaldo, pungkasnya. Entah apa jadinya Real Madrid jika tanpa Benzema.
Karim Benzema bak jadi nyawa Real Madrid. Fernando Morientes memberi sanjungan setinggi langit. Karim Benzema terus tampil konsisten sejak berseragam Real Madrid di tahun 2009. Posisinya sulit tergantikan sebagai penyerang tengah. Benzema bukan cuma rajin bikin gol, namun jadi pelayan dengan jumlah assist yang tidak sedikit. Pemain asal Prancis itu juga mampu membuka ruang dan mengacak-acak pertahanan lawan. Apalagi sejak Real Madrid ditinggal Cristiano Ronaldo ke Juventus di tahun 2018. Karim Benzema mampu mengisi peran untuk jadi juru gedor ladang gol. Musim ini, ban kapten pun melingkar di lengan pemain berusia 33 tahun itu. Dirinya adalah salah satu pemain senior sekaligus mencatatkan dirinya sebagai kapten Los Blancos yang bukan orang Spanyol asli. Sejak Cristiano Ronaldo pergi, Benzema mengambil tugas yang ditinggalkan Ronaldo dengan sangat baik. Dia bermain di level tertinggi. Terang ex-pemain Madrid, Fernando Morientes. 3 musim terakhir, gol Karim Benzema di Liga Spanyol mencapai angka 20-an. Pun di awal musim ini, torehannya sudah 9 gol plus 7 assist dari 8 laga. Maka muncul perkataan seperti ini. Ronaldo boleh saja pergi selama ada Benzema. Ya, Benzema mampu menjadi nyawa Real Madrid. Bahkan kalau bisa, saya mau memberikan gelar Ballon d'Or kepada Benzema. Permainannya di atas lapangan tidak tergantikan. Tegas Morientes. Benzema sudah menorehkan 569 penampilan di seluruh kompetisi untuk Real Madrid dengan rincian 289 gol dan 151 assist. 17 titel sudah dipersembahkannya, termasuk 4 kali juara Liga Champions dan 3 kali gelar La Liga. Mimpi buruk Dani Ceballos di Real Madrid. Cuma satu mimpi Dani Ceballos, yakni bermain di Real Madrid. Sayang, mimpi itu akan berakhir buruk karena siap-siap didepak dari Bernabeu. Dani Ceballos diboyong Real Madrid dari Real Betis pada tahun 2017. Ceballos ditebus seharga 16 juta euro atau sekitar 263 miliar rupiah. Ceballos merupakan gelandang tengah yang mampu bermain lebih ke depan. Sayangnya, Ceballos cuma dipakai 2 tahun jasanya oleh Real Madrid. Di tahun 2019 sampai 2021, Ceballos dipinjamkan ke Arsenal. Pemain asli Spanyol itu tidak masuk dalam skema pelatih Zinedine Zidane saat itu. Di Arsenal, Dani Ceballos mampu bangkit. Manajer Mikel Arteta puas memakai jasanya. Total 77 penampilan dikemasnya di seluruh kompetisi. Arsenal sebenarnya mau memakai jasa Ceballos lebih lama. Apa daya, The Gunners tak punya uang untuk membelinya dari Madrid dan menjatuhkan pilihannya ke Martin Odegaard yang juga ketika itu dipinjamkan dari Real Madrid. Ceballos pun sempat dipanggil jasanya oleh timnas Spanyol untuk Olimpiade Tokyo 2020 kemarin. Nahas, dirinya mengalami cedera serius ketika di laga perdana kontra Mesir. Pergelangan kakinya diinjak oleh Tahir Mohamed. Ceballos sampai harus segera diganti dan masuk ruang perawatan, yang akhirnya sampai saat ini masih dalam pemulihan. Dilansir dari Defensa Sentral, Real Madrid tampaknya kembali tidak butuh jasa Dani Ceballos lagi. Musim panas mendatang, kabarnya Madrid siap meminjamkannya ke klub lain. Akan tetapi tak sekedar dipinjamkan, Madrid akan menambah klausul wajib pembelian secara permanen setelah musim depan habis. Sejauh ini, kabarnya Madrid siap menyodorkannya ke Real Betis. Saya hanya ingin bermain di Real Madrid. Saya cukup percaya diri dan butuh waktu bermain lebih banyak, kata Ceballos di musim panas 2020 lalu. Apa daya, kini mimpinya bersama Los Blancos tak berakhir indah. Waduh, Eden Hazard cedera lagi. Sebuah kabar kurang baik datang bagi Real Madrid. Playmaker mereka Eden Hazard dilaporkan mengalami cedera baru-baru ini. Eden Hazard sudah memasuki musim ketiganya di Real Madrid. Namun sejauh ini ia masih belum banyak berkontribusi bagi Los Blancos karena ia kerap mendapatkan cedera kambuhan. Hazard baru-baru ini dipanggil ke timnas Belgia. Ia diminta membela negaranya dalam ajang UEFA Nations League yang sudah memasuki babak semifinal. Marca melaporkan sang playmaker mendapatkan musibah di laga itu. Ia dilaporkan mengalami cedera. Pada laga melawan Prancis itu, Hazard dimainkan sebagai starter oleh Roberto Martinez. Ia dipasangkan bersama Kevin De Bruyne dan Romelu Lukaku di lini serang The Red Devils pada pertandingan yang digelar di Turin itu. Pada saat itu, Hazard harus ditarik keluar dan digantikan oleh Leonardo Trossard di menit ke-74. Ternyata Hazard ditarik keluar karena mengalami cedera. Namun Real Madrid bisa sedikit bernafas lega karena cedera Hazard dilaporkan tidak parah. Menurut hasil pemeriksaan medis, cedera Hazard tidak separah dugaan awal, sehingga ia tidak perlu absen terlalu lama. Sebagai langkah pencegahan, timnas Belgia dikabarkan tidak akan memainkan Hazard pada perebutan juara 3 melawan Italia nanti. Laporan tersebut juga memperkirakan kapan Hazard akan comeback di skuad Real Madrid. Ia dilaporkan sudah bisa bermain melawan Shakhtar Donetsk pada tanggal 19 Oktober mendatang.